Terima kasih Mbak Putri. Baca ya? Namanya. Betul, ya. Iya, bener gak sih mengalami KDRT gitu? Aduh, ntar salah ngomong lagi, bingung abisnya aku. Alhamdulillah ke akunya sih enggak. Kalau ke Arsen ya seperti yang dulu pernah ada. Tapi aku nggak tahu itu masuknya ke dalam kategori apa dan nggak mau dibahas karena udahlah. Oke. Soalnya kan kekerasan itu kan memang ada bentuknya ya kontak fisik. Tapi kan ada... Mbak, iya mau pesen? Ya. Langsung order aja ya Mbak. Aku mau honeydew juice sama french fries. Makasih. Aneh sih. Risti. Mas Loh, Bayu. Risti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sendirian? Iya, ini lagi pesen makan tadi. Oh. Sendirian Mas Bayu? Iya, janjian sama temen tapi kayaknya dia cancel datang. Ya. Mau makan sendirian juga. Temenin ya? Ya, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak ada yang marah? Ada dua sih, Hah? Arsen sama Arka. Ah, itu anak-anak kamu. Risti, Arsen sama Arka kemana nggak diajak? Arsen sekolah, Arka jam segini lagi boci. Bobojian. Arsen kan umur 5 tahun. Sekolahnya berarti TKA. Iya, Kalau Arka... Mau 2 bulan. Oh, 2 bulan ya? Oh my god, udah... Lagi gemes-gemesnya Aduh, sih. lucu banget udah 2 bulan tuh. Iya, lagi yang cuma tidur, minum susu, udah gitu-gitu aja kan. Ngomongin soal butik dong. Gimana kabarnya? Itu kok bisa Alhamdulillah jadi masih jalan. punya bisnis butik, gimana ceritanya sih? Jadi aku punya butik tuh udah 3 tahun. Oke. Nah, terus- Namanya apa, sorry? Risti Lab. Terus. Ya udah abis itu sampai jadi aku suka tutorial mulai dari kakak ipar, saudara sampai sempet waktu itu aku rihlah ke Singapura. Jadi sama teman-teman pengajian di pesawat mereka minta hijab tutorial. Terus akhirnya kalau pakai baju juga gitu ditanya beli di mana Ti? Akhirnya beberapa teman bilang lo kenapa nggak bikin brand sendiri aja sih gitu. Akhirnya pikiran juga sih bikin brand. Ya udah deh akhirnya semenjak itu. Terus berarti waktu untuk menggeluti profesi sebelumnya di dunia entertainment gimana? Tetap berjalan sih karena gini, tadinya mikirnya waktu itu syuting tetap syuting, butik kan kalau udah produksi paling berarti cuma ngabisin waktu sebentar dong. Aku cuma perlu 1 hari buat beli bahan, terus ketemu tukang jahit, tinggal nunggu datang. Tapi jadi artinya nggak ada tuh ya berita Risti Tagor meninggalkan dunia entertainment? Enggak sih, Enggak. tapi justru kemarin karena aku hamil dan lagi ada masalah aku ninggalin itu justru ternyata butik bisa menghidupkan gitu. Jadi benar-benar yang rezekinya dari Allah lo nggak ketuker gitu ternyata. Ketika ngomongin soal anak nih, Arsen 5 tahun, Arka sekarang 2 bulan. Kehadiran Arka tuh sempet ini gak sih bikin Arsen jadi pasti aku gak diperhatiin lagi deh. Ada gitu-gitu ya gak sih jelas-jelasnya? Pas lagi hamilnya dia kepengen banget karena sepupu-sepupu aku udah punya keponakan-keponakan yang punya kakak adik kan. Jadi anaknya kakakku ada adiknya, jadi dia kayak aku kok nggak ada adiknya gitu kan. Emang dia udah pengen Dia banget. kepengen, terus teman-temannya juga di kelas mungkin pada punya adik. Tapi ternyata tidak semudah itu pas sudah keluar. Gimana tuh Jadi terusnya? pas udah lahir, pas di rumah sakit kan karena aku sesar, dia jadi di rumah dong, belum. Hari kedua baru dia datang. Dia pas ngeliat adiknya, "Bang, ini yang di perut." Oh my god. Kenapa? Oh my god, dia gitu dia dengan dramanya bilang, "Oh my god, mungkin dia nggak nyangka aku dari perut mama bisa keluar bayi kayak Ada gini anak gitu kan." ini. Terus dia yang salting banget, terus semua di kamar sampai kayak kok bisa ada anak kecil salting kayak gini ya ngelihat bayi gitu. Arsen tuh masih suka ini gak sih? Maksudnya hubungan dengan papahnya baik gak sih? Masih suka ketemu gak sih? Fine banget semuanya. Kebetulan aku dan ayahnya Arsen rumahnya deketan. Jadi rumah kita deketan. Cukup membantu ya itu Cukup ya? membantu, terus juga memang kesepakatannya memang karena memang semua selesai baik-baik pada saat itu. Jadi Sabtu Minggu sama ayahnya, terus kapan ayahnya mau telepon, ya bisa ngobrol sama Arsen. Nggak harus cuma Sabtu Minggu mau ketemu pas dia lagi kan sibuk syuting. Misalnya bisanya Rabu mau ketemu sebentar atau mau apa ya? Emang kamu nggak halang-halangin dan batasin, semuanya Nggak ada. bebas. Selama aku terbuka yakin kapan itu pun. aman buat anakku. fine. Oh, oke. Kalau anak kedua gimana tuh? Sampai sekarang sih belum ketemu ya, karena kan aku cuma setelah kejadian ini, setelah ibaratnya udah ditinggal, dizalimin, bla 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 ya, yang udah berlalu kemarin, aku cuman
minta satu permintaan. Yuk kita minta maaf baik-baik. Karena kan selama ini media udah terlanjur nyemplung di masalah ini dari awal sampai sekarang. Jadi kalau yang mau diselesain, ayolah libatkan media gitu. Jadi aku cuma minta sama-sama minta maaf depan media, clear. Mau ketemu anaknya boleh, dan dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Aku tetap tunggu sampai sekarang. Berarti sampai sekarang belum ketemu sama anaknya? Belum. Kamu semua urusnya sendiri, bantuan Neni atau ada? Kalau Arsen ada mbaknya yang ngawasin, karena nemenin gitu. Karena kan Arsen aktif banget gitu. Jadi karena dia sangat aktif, kadang-kadang suka iseng-iseng takut bahaya, paling cuma ngawasin aja. Tapi kalau di rumah, alhamdulillah sekarang mama papa dengan sangat baik hatinya mau pindah, ninggalin rumahnya buat pindah ke rumahku. Kita jalan-jalan ke sana yuk. Ya, boleh. Sambil lihat-lihat tempat ini. Boleh. Tempat ini bagus kok, seru. Katanya sampai sekarang Arka tetap nggak boleh dipublish di media ya? Bukan nggak boleh, sebenarnya sih udah gemes banget ya, karena dia fotonya udah banyak banget kan. Terus aku kan ngedokumentasiinnya dari dia puput puser, tengkurap pertama kali, gitu-gitu kan. Terus senyum pertamanya dia, semuanya kan aku foto. Cuman akhirnya pikir aku, karena aku ngurangin kesalahan ya, takutnya nanti salah lagi. Karena kemarin kan sempet lah di media dibahas bahwa kok teman-temannya Risti boleh lihat, tapi bapaknya nggak boleh lihat gitu kan. Akhirnya ya kalau teman-teman kan aku nggak bisa ngelarang mereka buat ketemu anak aku, dan malahan kan mereka datang ke rumah buat menghibur sebenarnya kan gitu. Jadinya akhirnya aku bilang ya udahlah, di linknya masukin ke sosial media nanti setelah bapaknya lihat anaknya. Tapi sampai sekarang bapak belum lihat. Kamu larang kali? Enggak, ngelarang sih enggak. Aku cuma bilang kesepakatannya minta maaf. Minta maaf susah nggak? Minta maaf butuh keberanian. Iya, kalau buat anak? Apapun sih harus dilatih. Seharusnya ya. Oke. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap diobrol-obrol, nggak asal ngobrol. Silakan. Oke. Makanannya mana nih? Mbak, bawa sini aja nanti ya. Bener gak sih? Ada apa ya? Wah, kepotong lah. Bagus, makasih Mbak. Bentar, balik lagi. Makasih Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Baca ya? Namanya. Ya. Iya, bener gak sih mengalami KDRT gitu? Aduh, ntar salah ngomong lagi, bingung abisnya aku. Alhamdulillah ke akunya sih enggak. Kalau ke Arsen ya seperti yang dulu pernah ada. Tapi aku nggak tahu itu masuknya ke dalam kategori apa, dan nggak mau dibahas karena udahlah. Oke. Soalnya kan kekerasan itu kan emang ada bentuknya ya kontak fisik. Tapi kan ada juga yang bentuknya verbal. Tapi kekerasan kan tetap kekerasan. Betul. Jadi secara psikologis ada yang mentally abuse, ada yang physically abuse gitu kan ya. Gerah ya. Silakan lu diminum. Jadi panas obrolannya. Ya minum dulu deh. Ya mudah-mudahan sih emang nggak ada lagi ya mengalami soal KDRT. Ya, karena KDRT ya itu tadi bukan cuma fisik tapi juga mentally dari ucapan juga berpengaruh kan. Waktu kamu pertama kali masukin gugatan, itu kondisinya berarti lagi hamil. Hamil. Berapa bulan tuh? 3 atau 4 kali ya. Tapi sempet ini nggak? Maksudnya, aduh, apa ntar nunggu lahir dulu ya? Atau gimana ya? Itu sempat beberapa hal dipikirkan, pasti kan mikir terus gitu, apalagi kan aku kondisinya bed rest. Begitu hamil lagi kan? Lagi kan? hamil, kondisi badan juga. Bener, dan hamil yang ini tuh jauh lebih rentan daripada Arsen. Arsen dulu kan metal banget gitu kan ya, tapi kan kalau yang Arka ini aku bed rest sampai di opnam. Tapi Arsen harus diurus, jadi aku sempat ibaratnya kayak orang hidup tapi nggak hidup, jadi kayak orang mati tapi melek gitu di kamar itu beberapa bulan nggak ngapa-ngapain. Jadi ibadah aja enggak, ngobrol sama keluarga enggak, aktivitas kerja udah pasti enggak, sama Arsen enggak, sama temen enggak. Jadi memang buat kamu kayaknya untuk terujuk tuh enggak sih. Buat aku pribadi ya, kalau ke depan ya, sama gimana pun ke depannya kan itu punyanya Allah, ya kan. Jadi nggak bisa juga aku ngejudge bahwa never ever nggak bisa. Tapi sampai dengan detik ini apapun yang terjadi, aku tetap sudah sangat yakin dengan pilihanku adalah aku pilih sama Allah, sama anak-anak aja. Masih inget nggak sosok Stu
waktu kamu akhirnya mengikhlaskan, oke aku terima deh untuk jadi istri kamu? Kayak gimana sih? Intinya gini, kalau pada saat itu dia tidak baik, tidak mungkin aku dan keluarga mau.